Angin politik tengah berhembus kencang. Isu lama tentang ijazah Presiden Jokowi kembali diangkat, kali ini oleh Roky Gerung dalam sebuah podcast viral. Ia berbicara lantang, menuduh tanpa bukti, menyulut bara di tengah masyarakat yang mulai jenuh dengan fitnah. Tak butuh waktu lama, video itu jadi trending dan menyulut perdebatan publik, membuat situasi istana memanas seperti api tersulut bensin. Namun yang mengejutkan bukanlah isi tuduhan Roky, melainkan reaksi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Di tengah gelombang kecaman dan tuntutan agar Roky dituntut balik, Gibran justru mengambil langkah tak terduga. Ia mengundang Roky secara terbuka untuk hadir dalam forum diskusi kenegaraan bertajuk Kebenaran dan Etika Intelektual. Undangan itu langsung disampaikan ke publik melalui siaran pers resmi. Gempar, media-media besar meliputnya tanpa henti. Gibran tantang Roky debat terbuka, begitu judul-judul berita menghiasi layar dan surat kabar. Sebagian publik bersorak, menyebut ini sebagai momen yang akan menentukan arah baru demokrasi Indonesia. Sebagian lagi khawatir, apakah Gibran siap menghadapi tokoh sekeras dan setajam Roky Gerung. Tanggal forum ditetapkan, Sabtu malam, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lokasi, Aula Agung Wakil Presiden. Format, debat terbuka. Disiarkan langsung oleh seluruh televisi nasional dan kanal YouTube resmi Istana. Undangan VIP disebar kepada tokoh-tokoh besar, dari akademisi, ulama, hingga para jenderal. Semua ingin menyaksikan peristiwa langka ini. Menjelang malam debat, suasana Jakarta terasa berbeda. Jalanan sekitar Istana dipenuhi barikade keamanan, tapi juga lautan manusia yang ingin menyaksikan sejarah. Di media sosial, tagar-tagar debat etika bergema. Semua bertanya-tanya, akankah Gibran hanya membela ayahnya, atau justru menunjukkan kelasnya sebagai negarawan muda? Sementara itu, Roky tiba di lokasi dengan langkah percaya diri. Ia mengenakan jaket hitam dan senyum sinis yang khas. Banyak kamera langsung menyorotnya, menangkap sorot mata yang tajam dan ucapan sarkas yang ia lontarkan pada wartawan. "Saya datang bukan untuk menyerang, tapi untuk menguji nalar kekuasaan," katanya datar. Di sisi lain, Gibran muncul dengan sikap yang kontras, tenang, bersahaja, mengenakan batik sederhana. Ia disambut hangat oleh para tokoh, namun tatapannya lurus, penuh tekad. Tak ada gugup di wajahnya, yang tampak justru keteguhan seorang pemimpin muda yang siap menjawab fitnah dengan kehormatan. Lampu sorot menyala terang, kamera mulai merekam, dan suara pembawa acara menggema, "Saudara-saudara, inilah malam yang ditunggu seluruh bangsa." Debat antara filsuf publik Roky Gerung dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, dimulai sekarang. Dan pada saat itu, semua jantung berdegup serempak, menanti pertarungan kata yang bisa mengubah arah sejarah. Setelah pembukaan resmi, moderator mempersilakan Roky Gerung untuk bicara pertama. Suasana ruangan hening, seolah semua menahan napas. Roky melangkah ke podium, menatap ke arah kamera dan audiens dengan penuh percaya diri. Dengan nada dingin dan datar, ia membuka kalimatnya, "Negara ini punya satu luka lama yang belum dijawab dengan jujur, luka tentang keaslian seorang pemimpin." Beberapa orang di kursi audiens mulai berbisik. Roky melanjutkan dengan gaya retoris yang tajam, "Saya tidak bicara soal pribadi. Saya bicara tentang integritas jabatan. Jika ijazah presiden itu asli, mengapa harus panik setiap kali pertanyaan diajukan? Intelektualisme adalah tentang pertanyaan, bukan pelaporan ke polisi." Ia menatap tajam ke arah Gibran, senyum tipis menyungging di bibirnya. Gibran tidak bereaksi. Ia hanya duduk tegak, tangan terlipat, matanya menatap Roky tanpa berkedip. Tapi publik bisa merasakan, ini bukan wajah seorang anak yang sedang membela ayah. Ini wajah pemimpin yang sedang menyimpan energi untuk meledak pada saat yang tepat. Roky semakin provokatif. Ia mengangkat map berisi printout dari berbagai artikel daring, blog, dan video YouTube yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. "Saya bawa bukti-bukti keresahan publik. Kalau negara tak mampu menjawab, jangan salahkan rakyat yang meragukan." Ruangan mulai memanas, beberapa tokoh senior tampak gelisah. Lalu tiba saatnya Gibran menjawab. Ia diminta maju. Dengan langkah tenang namun penuh wibawa, ia berdiri dan berjalan ke podium. Sekilas ia menatap Roky, lalu memalingkan wajah ke hadapan rakyat yang menonton jutaan pasang mata dari layar kaca. "Izinkan saya tidak menjawab sebagai anak, tapi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ucapnya tegas, membuat seluruh ruangan terpaku.
Gibran mulai bicara tentang etika berpendapat. Kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan memfitnah. Saya percaya pada pertanyaan kritis, tapi bukan pada pengulangan kebohongan yang sudah berkali-kali dibantah oleh hukum dan fakta. Tangannya menunjuk layar, menampilkan sejumlah pernyataan resmi dari UGM, Dikti, hingga notaris pengesah dokumen. Rocky tampak terkejut. Ia tak menyangka Gibran datang dengan persiapan yang sedemikian rapi dan terstruktur. Sorot mata Gibran berubah lebih tajam. Anda mengklaim sebagai intelektual, tapi menjadikan fitnah sebagai landasan berpikir. Itu bukan kritik, itu kerusakan nalar, katanya. Ruangan terdiam, semua menoleh ke arah Rocky. Dan saat itu, publik baru menyadari, yang mereka saksikan malam ini bukan sekadar debat, melainkan benturan dua dunia, satu yang bersandar pada provokasi dan satu lagi pada keanggunan logika yang tak bisa dibantah. Setelah melontarkan pernyataan pembuka yang tajam, Gibran berhenti sejenak. Ia menatap ke seluruh ruangan, ke arah para tokoh nasional yang hadir, lalu menoleh ke arah kamera, seolah berbicara langsung pada jutaan rakyat Indonesia di rumah. Saya berdiri di sini bukan untuk membela keluarga saya, tapi untuk menjaga martabat negara, ucapnya perlahan, namun menghentak. Suara Gibran tak meninggi, tapi justru itulah yang membuatnya mengguncang. Ia mulai membuka satu persatu dokumen di layar, rekaman resmi dari Universitas Gadjah Mada, pernyataan rektor, hingga sertifikat legalisir dari Kementerian Pendidikan. Bapak Rocky bilang bertanya adalah hak intelektual. Tapi apa jadinya jika pertanyaannya sudah dijawab oleh fakta, namun terus diulang demi menciptakan keraguan? Ruangan mulai tak lagi riuh. Para audiens mendengarkan dengan saksama, sebagian mulai mengangguk pelan. Rocky yang biasanya cepat menyela, kini memilih diam. Mungkin tengah menyusun serangan lanjutan, atau mungkin, mulai menyadari bahwa ini bukan panggung biasa. Gibran melanjutkan, saya tumbuh dari keluarga sederhana, melihat ayah saya berjuang dari nol. Mencuci baju sendiri, makan seadanya, membesarkan kami dengan kerja keras. Dan hari ini, kerja keras itu direndahkan hanya karena selembar ijazah yang sudah jelas keasliannya. Suaranya mulai bergetar, bukan karena marah, tapi karena menahan emosi. Para penonton mulai terharu. Bahkan beberapa tokoh senior, termasuk mantan Menteri Pendidikan yang duduk di barisan depan, tampak menunduk penuh hormat. Di layar kaca, wajah Gibran tampil penuh cahaya, seorang anak muda yang berbicara dengan hati dan kehormatan. Rocky mencoba menunjukkan ekspresi netral, tapi wajahnya tampak kehilangan arah. Gibran kemudian menatapnya langsung. Jika Anda punya data yang lebih kuat dari UGM, dari kementerian, dari lembaga negara, silakan bawa. Tapi kalau semua yang Anda bawa hanya opini dan narasi lama, maka maaf, itu bukan intelektualisme. Itu pembusukan akal sehat. Gibran menutup kalimatnya dengan senyum kecil, lalu kembali duduk. Suasana ruangan sunyi, tapi bukan karena kaku, melainkan karena kagum. Seorang anak muda, yang dulu dipandang sebelah mata, baru saja membuat seorang filsuf senior terdiam di hadapan publik. Dan saat itulah, gelombang pertama kekalahan moral mulai menerpa Rocky Gerung. Bukan karena ia tak punya argumen, tapi karena lawannya menjawab dengan sesuatu yang tak bisa dilawan, kebenaran yang disampaikan dengan adab. Usai duduk, Gibran menatap moderator dan berkata, izinkan saya menambahkan bukti, bukan asumsi. Moderator mempersilakan, dan layar besar di belakang panggung kembali menyala. Kali ini, bukan hanya dokumen, tapi rekaman video lama dari dosen-dosen UGM, arsip pengumuman kelulusan, hingga hasil penelitian jurnal yang membahas kronologi pendidikan Presiden Jokowi ditampilkan satu persatu, lengkap dan tak terbantahkan. Ini bukan pembelaan pribadi, ucap Gibran, ini pembelaan terhadap akal sehat bangsa. Jika kita terus membiarkan hoaks merajalela, maka pendidikan kita dirusak bukan oleh orang bodoh, tapi oleh mereka yang merasa paling pintar. Kalimat itu menghujam tepat ke dada Rocky, dan mungkin ke para pendukungnya yang masih setia mengangkat isu usang tersebut. Sorotan kamera berpindah ke Rocky. Wajahnya kini mulai menunjukkan perubahan. Tatapannya tidak lagi penuh percaya diri seperti awal debat. Sesekali ia membenarkan posisi duduknya, menunduk, lalu menghela napas. Beberapa penonton mulai menyadari, inilah momen di mana seorang pengkritik kawakan mulai kehilangan pijakan. Gibran berdiri lagi, membawa sebuah map kecil. Ini salinan surat legalisir ijazah dari UGM, yang telah diserahkan ke KPU dan diverifikasi oleh Bawaslu. Jika ini Anda anggap tidak cukup,
maka Anda bukan mencari kebenaran, Anda hanya mencari panggung. Penonton sontak bertepuk tangan, namun Gibran mengangkat tangan meminta mereka tenang. Ia tidak sedang mencari tepuk tangan, ia sedang menegakkan martabat. Tak berhenti di sana, Gibran lalu membacakan kutipan dari undang-undang, pasal tentang penyebaran hoaks dan sanksinya. Saya tidak akan melaporkan Anda, Pak Rocky. Tapi rakyat bisa, negara bisa. Jangan jadikan kebebasan berpendapat sebagai tameng untuk melukai kebenaran. Ucapannya tenang, namun menggigit seperti pisau bermata dua. Rocky akhirnya bicara, namun kali ini nada suaranya tak lagi lantang. Saya hanya menyuarakan keresahan publik, katanya, nyaris seperti pembelaan, bukan argumen. Tapi Gibran tak langsung menanggapi. Ia menunduk sejenak, lalu menatap Rocky dengan pandangan tajam, bukan sebagai anak muda, tapi sebagai wakil kepala negara. Jika keresahan publik adalah alasan Anda, Gibran menimpali, maka tanggung jawab intelektual Anda seharusnya mengklarifikasi, bukan menyebarluaskan keraguan yang sudah terbantah. Intelektual bukan provokator. Anda terlalu pintar untuk pura-pura tidak tahu batasnya. Seketika, ruangan senyap, suara air pun terdengar jatuh di gelas kaca. Dan pada saat itu, publik sadar, debat ini tak lagi seimbang. Gibran tak hanya membantah, ia mengadili dengan bukti, logika, dan martabat. Sementara Rocky, mulai kehilangan alasan untuk tetap berdiri di panggung kebenaran yang sudah tak lagi memihaknya. Sorotan kamera perlahan memperbesar wajah Rocky Gerung. Untuk pertama kalinya malam itu, ia terlihat terdiam lebih dari 2 menit, matanya menerawang ke arah layar yang menampilkan bukti-bukti resmi. Tangannya menggenggam mikrofon, tapi tak ada kalimat yang keluar. Publik menyaksikan momen langka, seorang orator yang biasanya tajam, kini keluh di hadapan seorang wakil presiden muda yang menjawab dengan ketenangan seorang negarawan. Gibran tak menekan, ia justru mengambil langkah berbeda. Ia duduk tenang, memberikan ruang bagi Rocky untuk bicara. Tapi ruang itu berubah menjadi tekanan psikologis yang luar biasa. Semua mata menunggu, apakah Rocky akan melawan, mengalihkan, atau akhirnya, mengakui. Akhirnya, Rocky bicara, "Saya tidak membenci Jokowi. Saya tidak membenci Anda, Gibran. Tapi saya percaya bahwa kekuasaan yang tidak diuji akan melahirkan kesombongan," katanya lirih. Sebuah kalimat yang terdengar seperti perlawanan, namun kosong dari substansi. Tepat saat itu, Gibran mengangguk pelan, lalu menjawab dengan tenang, "Tapi pengujian harus dengan data, bukan dengan dugaan. Anda bukan penggugat di pengadilan, Anda pendidik publik. Jangan turunkan kualitas bangsa dengan isu yang basi." Ucapan itu disambut riuh tepuk tangan penonton, kali ini lebih keras. Moderator sempat meminta audiens tenang, tapi euforia sulit dibendung. Di media sosial, tagar-tagar Gibran melawan hoaks langsung jadi trending nomor 1. Potongan video kalimat Gibran mulai disebar luas dengan caption, "Intelektual bukan provokator." Beberapa tokoh yang duduk di kursi kehormatan, termasuk mantan rektor, budayawan, hingga tokoh agama, terlihat mengangguk setuju. Di kursi paling belakang, seorang ibu muda menangis sambil berbisik, "Akhirnya ada pemimpin muda yang bisa jawab fitnah dengan kepala dingin." Kalimat sederhana, namun mencerminkan perasaan jutaan rakyat malam itu. Gibran berdiri lagi, kali ini tidak untuk menyerang, tapi menutup debat. "Saya tidak ingin membuat Anda kalah, Pak Rocky. Saya hanya ingin bangsa ini menang atas kebodohan yang dikemas seolah kebenaran. Mari kita akhiri debat ini dengan satu prinsip, kita boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh berbeda komitmen pada kejujuran." Rocky tak menjawab, ia menatap Gibran lama, lalu menunduk. Kamera menangkap detik-detik kekalahan moral yang sunyi. Tanpa gemuruh, tanpa perlawanan. Tapi justru karena itulah momen itu begitu menghentak, ketika debat bukan dimenangkan dengan teriakan, tapi dengan ketegasan yang dibungkus kesantunan. Dan malam itu, sejarah mencatat, panggung yang awalnya disiapkan untuk menguji Gibran, justru menjadi saksi kebangkitan seorang pemimpin muda yang menjawab fitnah dengan martabat. Setelah suasana tenang, moderator menutup sesi debat dengan mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber. Namun, Gibran belum duduk. Ia berdiri sejenak di panggung, lalu mengangkat mikrofon kembali. "Sebelum saya undur diri, izinkan saya bicara satu hal yang lebih penting dari ijazah, lebih penting dari debat tentang etika kekuasaan." Seluruh ruangan kembali hening. Kamera televisi nasional mengarah penuh ke wajah Gibran. Ia tampak tak lagi sekadar menjawab Rocky Gerung. Kini ia berbicara pada bangsa.
Kekuasaan tanpa etika akan menciptakan ketakutan. Tapi etika tanpa kekuasaan akan dilecehkan. Tugas kita, generasi muda, adalah menyatukan keduanya, agar negara ini tak lagi mudah digoyang oleh fitnah. Gibran kemudian membagikan kisah pribadinya, bagaimana dulu ia diajari ayahnya untuk tidak membalas cacian dengan kemarahan. Saya dibesarkan bukan untuk melawan dengan amarah, tapi dengan keberanian menjawab lewat tindakan dan bukti. Saya tahu, menjadi anak presiden membuat saya jadi sasaran. Tapi jadi wakil presiden membuat saya wajib menjawab, bukan membela. Mata sebagian hadirin mulai berkaca-kaca. Tak sedikit yang berdiri diam memberi penghormatan. Seorang mantan hakim agung terlihat menyeka air mata. Ini bukan hanya pidato, bisiknya pada wartawan di sebelahnya. Ini pelajaran etika bernegara yang harus dicatat sejarah. Sementara itu, Rocky masih di tempat duduknya. Ia tidak lagi menyela, tidak lagi menyanggah. Raut wajahnya menunjukkan perenungan mendalam. Barangkali, di balik tatapannya yang biasanya tajam, ada kesadaran bahwa malam ini ia telah bertemu lawan sepadan, bukan dalam hal usia, tapi dalam kejernihan berpikir. Gibran melanjutkan, saya tidak pernah minta dipercaya karena saya anak presiden. Tapi jika malam ini Anda percaya pada data, fakta, dan adab, maka percayalah bukan pada saya, tapi pada nalar sehat bangsa ini yang masih hidup. Kalimat itu sontak memicu tepuk tangan berdiri, standing ovation, dari separuh ruangan. Dan ketika Gibran akhirnya melangkah turun dari panggung, langkahnya pelan tapi penuh wibawa. Bukan langkah politisi yang menang debat, tapi langkah negarawan yang baru saja menegakkan kembali marwah kepemimpinan dengan cara yang elegan. Di luar gedung, ribuan orang sudah berkumpul menyambutnya. Kamera-kamera media menyorot, mikrofon-mikrofon diarahkan padanya. Tapi Gibran hanya berkata singkat, fitnah akan selalu ada, tapi selamanya tidak akan pernah lebih kuat dari kebenaran. Selesai berkata begitu, ia naik mobil dinas dan meninggalkan kerumunan dengan senyum tipis. Dan malam itu, bangsa Indonesia tahu, mereka baru saja menyaksikan transformasi seorang anak muda menjadi pemimpin sejati. Malam itu, media sosial meledak. Potongan-potongan video Gibran saat menjawab Rocky Gerung tersebar di semua platform, dari TikTok, Instagram, hingga YouTube. Cuplikan ketika ia berkata, intelektual bukan provokator, dan saya tidak ingin membuat Anda kalah, saya hanya ingin bangsa ini menang atas kebodohan, jadi kutipan viral. Netizen dari berbagai kalangan, bahkan yang sebelumnya apatis, ikut mengapresiasi ketegasan dan ketenangan Gibran. Hashtag seperti tagar Gibran menjawab fitnah, tagar Rocky terdiam, dan tagar anak muda negarawan langsung mendominasi trending topik nasional. Jutaan komentar bermunculan, baru kali ini saya lihat debat yang dimenangkan tanpa suara tinggi, anak muda tapi mentalnya presiden, hingga Rocky Gerung akhirnya menemukan lawan sepadan. Keesokan harinya, hampir semua headline media nasional menampilkan foto Gibran dari atas panggung, dengan tajuk seperti, Gibran tak gentar, Rocky terdiam, fitnah ijazah Jokowi dipatahkan dengan elegan, hingga etika kekuasaan dalam tubuh seorang anak muda. Bahkan media internasional mulai meliput kejadian itu sebagai contoh bagaimana generasi muda Indonesia mulai mengambil panggung demokrasi dengan cerdas. Di berbagai kampus, Gibran jadi topik diskusi hangat. Mahasiswa hukum, politik, hingga komunikasi menjadikan ucapannya sebagai studi kasus. Para dosen menyebut penampilan Gibran malam itu sebagai retorika yang diselimuti data dan martabat. Bahkan beberapa fakultas mengirim undangan resmi agar Gibran mengisi kuliah umum tentang kepemimpinan dan etika dalam debat publik. Sementara itu, Rocky Gerung belum memberikan pernyataan lanjutan. Ia mengurung diri dari media, menolak wawancara, dan hanya mengirim satu cuitan pendek, debat semalam bukan tentang menang atau kalah. Tapi saya menerima pelajaran penting. Cuitan itu memicu banyak tanggapan, mulai dari sindiran hingga simpati. Namun satu hal jelas, opini publik telah bergeser. Di Istana Wakil Presiden, Gibran hanya tersenyum saat stafnya melaporkan perkembangan viral itu. Biar saja publik menilai, ujarnya tenang. Saya hanya melakukan kewajiban saya. Menjawab bukan untuk membela, tapi untuk menjaga akal sehat bangsa ini tetap hidup. Dan di balik layar, banyak tokoh senior mulai melihat Gibran dengan mata berbeda. Bukan lagi anak presiden yang kebetulan jadi pejabat, tapi sosok pemimpin masa depan yang bisa membawa arah baru dalam tradisi politik Indonesia, dengan kepala dingin, nalar jernih, dan hati yang tak mudah tersulut amarah.
Beberapa hari setelah debat, suasana politik nasional berubah. Isu ijazah palsu yang selama ini diulang-ulang oleh sebagian tokoh dan kelompok oposisi mulai kehilangan taring. Bahkan beberapa media yang sebelumnya memberi ruang besar untuk narasi tersebut kini berbalik arah, mengkritisi penyebaran hoaks sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Salah satu editorial menulis tajam, debat itu bukan sekadar menang kalah, tapi penegakan martabat nalar bangsa. Dan Gibran telah mencatatkan sejarahnya. Di tengah gelombang dukungan publik, sejumlah tokoh nasional mulai bersuara. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Gibran telah memberikan pelajaran moral bagi bangsa ini. Bahkan seorang tokoh oposisi senior yang dikenal keras terhadap pemerintah angkat bicara dalam sebuah wawancara, "Saya tidak suka dinasti politik, tapi saya akui, malam itu Gibran bicara sebagai negarawan sejati." Sementara itu, Roky Gerung akhirnya tampil dalam sebuah wawancara eksklusif. Wajahnya lebih tenang, nadanya lebih reflektif. Ia mengakui bahwa dirinya tidak menyangka Gibran akan menjawab dengan ketegasan sedingin itu. "Saya mengira dia akan terpancing emosi. Tapi justru saya yang tidak siap menghadapi lawan dengan integritas dan bukti setebal itu," katanya, lalu tersenyum kecil. "Mungkin sudah saatnya saya mengubah cara saya berdialektika." Rekaman wawancara itu viral. Banyak yang menyebutnya sebagai pengakuan terhormat. Di mata publik, Gibran tidak hanya menang debat. Ia berhasil mengubah citra dirinya, sekaligus mengubah arah pembicaraan bangsa, dari prasangka menuju logika, dari fitnah menuju fakta. Hari Minggu, Gibran menghadiri sebuah pengajian akbar di Solo. Di hadapan ribuan jamaah, ia tidak menyentuh topik debat atau fitnah. Ia hanya berbicara soal pentingnya menuntut ilmu dengan adab. Tapi saat ia selesai, seorang kiai sepuh naik ke panggung dan berkata lantang, "Nak Gibran, engkau sudah menjalani ujian. Bukan ujian politik, tapi ujian jiwa. Dan engkau lulus, dengan nilai tertinggi, kesabaran." Seluruh jamaah berdiri, memberikan tepuk tangan. Beberapa bahkan menangis. Disinilah momen itu menjadi jelas, bahwa dari fitnah yang kejam, lahirlah kesadaran kolektif tentang pentingnya pemimpin yang tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak. Dan ketika Gibran kembali ke Jakarta malam itu, ia duduk sendiri di ruang kerjanya, memandangi tumpukan dokumen. Di meja, ada satu map merah berisi semua bukti yang ia tampilkan di debat. Ia tersenyum kecil, lalu menutup map itu pelan. "Bukan tentang saya," gumamnya, "tapi tentang bangsa ini, yang harus terus dijaga dari kebodohan yang bersuara nyaring." Malam itu, langit Jakarta gelap. Tapi satu cahaya baru mulai menyala terang, cahaya dari seorang anak muda yang telah membuktikan bahwa kebenaran, jika disampaikan dengan elegan, bisa membungkam kebohongan paling bising sekalipun. Dan bangsa pun tahu, Gibran Raka Buming Raka, bukan lagi sekadar putra presiden. Tapi pemimpin masa depan, yang lahir bukan dari warisan, melainkan dari ujian.